قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu syarah matan Tuhfatul Atfal, dan sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau kita sudah masuk kepada bab nun sukun dan tanwin, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Dan kita sudah mengambil satu bait dari bab ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di sore hari ini penjelasan berikutnya. Baik, sebelum kami melanjutkan, kembali saya akan membacakan matan Tuhfatul Atfal sebelum kita mensyarahnya. Baik, bab nun as-sakinah wat tanwin. Bab nun as-sakinah atau nun as-sakinah wat tanwin. Beliau mengatakan di sini di dalam matanya, linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin wa khudh tabyini. Kita sudah jelaskan bait ini, bahwasanya bagi huruf nun ketika dia sukun atau mati, walid tanwini, begitu pula tanwin, arba'u ahkamin. Asalnya di sini adalah arba'atu ahkam, kan, tetapi ada namanya daruratus syi'riyah sehingga dihapuskan tak marbutonya. Arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Jadi ada 4 hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku, kata beliau. Dan kita sudah jelaskan perbedaan antara nun sukun atau nun mati dan tanwin. Kita sudah jelaskan masing-masing apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Kemudian kita sudah menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Sekarang kita akan masuk kepada bait selanjutnya. Kata beliau di sini, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jadi kata beliau, fal awwalul izhar, hukum yang pertama al-izhar, qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf lil halqi, yaitu huruf-huruf al-halq. Al-halq adalah tenggorokan atau tempat keluarnya nafas, itu disebut al-halq. Sittin ada 6, jadi ada 6 huruf. Rutibat fal ta'rifi, telah diatur, telah disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Kemudian beliau menyebutkan huruf-hurufnya. Hamzun, yaitu huruf hamzah. Fahaun, kemudian ha. Thumma ainun, kemudian huruf ain. Ha'u, kemudian huruf ha. Muhmalatani adalah yang tidak bertitik. Ini kita sudah jelaskan. Muhmalatani adalah yang tidak bertitik. Yang dimaksud di sini adalah huruf ain dan huruf ha. Summa ghainun kha'u,
kemudian huruf ghain dan huruf kha. Ya, maka inilah semua huruf-huruf idhar. Sekarang kita akan masuk kepada penjelasan al-idhar. Jadi al-idhar, di dalam idhar ini atau dalam menjelaskan idhar ini, minimal ada 7 poin yang kita akan jelaskan tentang idhar. Ya. Yang pertama adalah al-lughah. Ya. Ini yang pertama yang kita akan jelaskan, yaitu arti kata al-idhar dari segi bahasa. Ya. Arti kata idhar dari segi bahasa. Kemudian yang kedua adalah istilahan. Jadi arti kata al-idhar dengan makna istilah ilmu tajwid. Ya, istilah ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga adalah huruf-hurufnya. Hurufu. Huruf-huruf apa saja yang termasuk di dalam huruf al-idhar. Kemudian yang keempat, sababuhu. Kenapa diidhar? Ya, kenapa tidak diidgham? Kenapa harus diidhar di huruf-huruf ini? Ya. Kemudian yang kelima, ismuhul akhar. Ya. Ismuhu al-akhar. Nama lainnya. Ya, nama lainnya al-idhar ini. Kemudian yang keenam, al-amthilah atau contoh-contoh. Ya, al-amthilah atau contoh-contoh. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketujuh, dabtuhu fil mushaf. Ad-dabtu, dabtuhu, ya. Yang terakhir adalah atau alamatul dabt. Ya. Alamatul dabt. Alamatul dabti atau alamatnya di dalam mushaf. Alamatnya, tanda-tanda idhar di dalam mushaf itu seperti apa tandanya? Ya. Maka 7 poin ini yang kita akan jelaskan di dalam idhar. Ya. Baik, kita beralih kepada yang pertama. Jadi saya harapkan diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah al-lughah. Ya. Apa makna idhar dari sisi bahasa? Di dalam bahasa, idhar berasal dari kata azhara, yudhir. Ya. Azhara yudhiru, yang maknanya adalah, jadi saya hapus yang lain dulu supaya bisa leluasa kita menulis. Karena tulisnya kecil. Baik. Azhara yuzhiru bimakna al-bayan, adalah penjelasan, ya. Al-bayan atau al-wuduh. Yang wadih, yang jelas, sama semua maknanya. Al-bayan adalah yang jelas. Ya. Al-hara yudhir. Makanya di antara makna tafsir adalah, yaitu
al-izhar. Ya. Makna tafsir al-izhar karena kenapa? Karena para mufassir dia menampakkan atau mengkaji Al-Quran dan menampakkan isi kandungan Al-Quran, sehingga nampaklah isi kandungan Al-Quran itu dengan jelas. Ya. Makanya izhar adalah al-bayan, yang jelas. Ya. Ini dari sisi bahasa. Sekarang yang kedua adalah istilahan. Ya, dari sisi istilah. Adapun izhar, yang dimaksud izhar dalam ilmu tajwid, ya, adalah ikhrajul harfil mudhar. Ya. Ikhraju al-harf al-mudhar, atau mengeluarkan huruf, ya, al-mudhar, yang diperjelas, huruf yang diperjelas. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan huruf yang diperjelas. Min makhrajihi, makhrajihi, dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Min ghairi gunnatin zaidah, ghairi gunnatin zaidah. Baik, saya akan jelaskan pengertiannya ini. Tanpa ada gunnah tambahan, dengung tambahan. Jadi izhar di dalam ilmu tajwid adalah mengeluarkan huruf al-mudhar, al-harful mudhar, yaitu yang dimaksud dengan al-harful mudhar di sini adalah huruf nun sukun atau tanwin. Ya, yang dimaksud di sini al-harful mudhar adalah nun sukun atau tanwin. Makanya mengeluarkan nun sukun atau tanwin, ya, min makhrajihi, sesuai dengan makhrajnya, ya, sesuai dengan makhrajnya. Min ghairi, tanpa ada gunnatin zaidah, tanpa ada dengung tambahan. Kenapa kita mengatakan dengung tambahan di sini? Ya, karena asalnya huruf nun itu adalah memiliki sifat gunnah. Ya, asalnya nun itu dia memiliki sifat gunnah. Namun gunnahnya tidak jelas. Seperti misalnya kalau kita baca ikhfa atau idgham bi gunnah, ya. Karena gunnah yang ada dalam ikhfa atau gunnah yang ada di dalam idgham bi gunnah itu adalah gunnatun zaidah, gunnah tambahan. Karena memang nun adalah memiliki sifat namanya sifatul gunnah, ya, sifatul gunnah. Ya. Makanya ikhrajul harf al-mudhar, mengeluarkan nun sukun atau tanwin min makhrajihi, dari makhrajnya, ya, dari makhrajnya. Di mana makhrajnya nun sukun? Nun, ya. Nun adalah makhrajnya adalah ujung sisi lidah, ya. An bertemu dengan, ya, langit-langit atas, ya, bertemu dengan langit-langit atas. Jadi an, ya, an. Jadi saya menyebutkan misalnya man amana, man, nunnya jelas, man sesuai dengan makhrajnya, amana, ya. Min ghairi gunnatin zaidah, tanpa kita menambahkan gunnah, ya. Makanya gunnah yang ditambahkan di dalam idgham bi gunnah atau ikhfa atau ikhlaq itu adalah gunnah tambahan. Gunnah tambahan karena memang nun memiliki sifat asli yaitu sifat al-gunnah. Ya, makanya ketika dia ditahan dua harakat berarti itu sudah menjadi tambahan, bukan lagi aslinya, tapi dia sudah ditambah. Ya. Makanya di sini saya kira jelas, ya. Izhar, yang dimaksud izhar dalam ilmu tajwid adalah mengeluarkan huruf nun sukun atau tanwin sesuai dengan makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah, min ghairi gunnatin zaidah. Ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Ya. Hurufuhu. Ya. Apa-apa saja hurufnya, ya. Huruf-huruf izhar. Di dalam bait ini disebutkan, ya.
hamzun faha'u, thumma ainun ha'u, muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya. Di dalam bait ini beliau menyebutkan lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi, bahwasanya huruf idhar itu semuanya huruf tenggorokan. Ya. Huruf tenggorokan ruttibat yang telah diatur. Ya. Karena kalau kita misalnya gambar permisalan, beliau mengatakan yang telah diatur, ya, ini misalkan tenggorokan, ya. Beliau telah mengaturnya. Yang pertama adalah hamzun faha'u, ya. Hamzah dan ha. Ya, kalau kita tulis hamzah begini, ya. Hamzun faha'u, ini pangkal tenggorokan, ya. Kemudian tengah tenggorokan, summa ainun kha'u atau ainun ha'u, ya. Ainun ha'u. Kemudian beliau mengatakan summa ghainun kha'u, ya. Jadi beliau mengatakan rutibat, ini sudah diatur. Maksudnya dia sudah teratur. Yang pertama adalah ya aqsal hal, kemudian wasatul hal, kemudian adnal hal. Makanya beliau mengatakan lil haqqi sittun rutibat wal ta'rifi. Ada 6 hurufnya, yaitu huruf-huruf halq. Ya. Ini semua 6 huruf ini disebut dengan huruf halq karena dia keluarnya di tenggorokan. Karena keluarnya di tenggorokan. Ya. Makanya hurufnya adalah jelas. Ya. Huruf-huruf idhar atau yang ketiga ya, hurufuhu. Ya. Hurufuhu ini dia hurufnya. Ada 6 huruf. Ya. Ada 6 huruf yang telah diatur, ada 6 huruf yang telah diatur. Ya. Baik. Biasanya untuk memudahkan kita menghafal huruf-huruf idhar ini, ya, sebagian ulama tajwid meletakkan dengan kalimat-kalimat supaya mudah untuk dihafal. Ya. Yang paling masyhur adalah akhi, ya, haka ilmun, ya, haka ilman, haka ilman, hazahu, hazahu, ghairu khasir. Jadi setiap huruf di awal ini adalah huruf-huruf idhar. Ya. Akhi, haka ilman. Ini ada artinya ini. Ya. Wahai saudaraku, ambillah ilmu. Hazahu ghairu khasir. Sungguhnya yang mengambil ilmu itu tidak pernah rugi. Ya. Jadi akhi, haka, akhi, haka ilman. Ya. Hazahu ghairu khasirin. Ya. Jadi setiap di awal huruf kata ini itulah huruf-huruf idhar. Ini untuk memudahkan saja untuk kita menghafalnya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ini yang sudah yang ketiga, ya, yang ketiga. Ya. Jadi huruf-hurufnya ada 6. Semuanya huruf-huruf tenggorokan, bisa dihafal dengan melafazkan kalimat-kalimat ini. Akhi haka ilman, hazahu ghairu khasir. Ya. Maka semua sudah tercakup di dalam kalimat-kalimat itu. Baik. Sekarang kita beralih kepada sababul idhar. Ya. Yang ke berapa ini? Yang keempat. Ya. Sababuhu. Ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa di 6 huruf ini harus dibaca idhar? Nunnya harus dibaca jelas. Ya. Kenapa dia tidak di gom saja dimasukkan? Atau kenapa dia tidak di iklab saja atau di ikhfa saja? Kenapa harus dibaca idhar? Kenapa harus jelas? Ya. Sebabnya kenapa dibaca idhar? Karena
bu'dul makhraj, karena jauhnya makhrajnya, ya. Karena makhrajnya sangat jauh. Maksudnya adalah bahwasanya kalau kita perhatikan nun dia keluarnya di ujung lidah, ya. Nun dia keluarnya di ujung lidah, ya. Sedangkan 6 huruf ini keluarnya di tenggorokan, maka sangat jauh, ya. Makanya kalau kita mau baca idgham misalnya, ya, mi ghairi atau min ghairi misalnya, kita baca mi ghairi, ini sangat berat. Sangat berat, kenapa? Karena huruf-huruf ini jauh makhrajnya. Nanti kita akan jelaskan kenapa ada sebab-sebab idgham. Ya, kenapa harus idgham? Karena di sini sebab idgham tidak ada. Ya. Karena makanya disebut dengan kenapa diidhar, karena bu'du, ya, bu'du al-makhraj, ya. Jauhnya makhrajnya, ya. Semua huruf-huruf 6 huruf ini dengan nun sukun makhrajnya sangat jauh. Nun sukun di ujung lidah, sedangkan ya 6 huruf ini keluarnya di akhir atau di tenggorokan, ya. Baik, ini penyebabnya kenapa harus dibaca idhar. Sekarang yang kelima, ya, atau yang keenam, yang kelima, ya, yang kelima, al-amthilah, ya. Ya, contoh-contohnya. Biasanya ada istilah pepatah bahasa yang mengatakan bil misal yattadihul maqal, dengan perumpamaan atau dengan contoh-contoh apa yang kita katakan menjadi lebih jelas. Ya. Baik, sekarang kita contoh misalnya hamzah, alif, ya, hamzah. Contohnya misalnya, ya, idhar ini sebagaimana kita katakan bahwasanya ada, sebelum kita jelaskan, ada di dalam, ada nun sukun, ya, kita kasih begini saja, nun sukun, dan ada tanwin, ya, atau ada tanwin, ya, baik itu fathah, kasrah atau dhammah, ya. Baik. Adapun nun sukun kadang terjadi dalam satu kata dan kadang terjadi dalam dua kata. Ya, ini akan kita tuliskan contoh-contohnya. Misalnya dalam satu kata huruf hamzah, ya, yan auna, yan auna, ya, yan auna, yan auna. Nun sukunnya di sini berada dalam satu kata, ya, yan, atau berada di tengah kata, sehingga dia terjadi di dalam satu kata. Izhar terjadi dalam satu kata, yan auna. Nunnya jelas, saya baca yan auna. Saya tidak baca ya auna atau ya auna, tidak. Tapi harus jelas di sini nunnya, yan auna. Ya. Kemudian di dalam dua kata, ya, misalnya man amana, man amana. Ya. Man aman, ini terjadi dalam dua kata, ya, karena nunnya berada di akhir, ya, makanya idharnya harus terjadi dalam dua kata. Adapun di sini karena nunnya berada dalam tengah kata, sehingga terjadi dalam satu kata, ya. Contoh tanwin, ya, kullun amana, ya, kullun amana, ya. Makanya tanwinnya jelas di sini dibaca kullun, ya, kullun amana. Karena di dalam tanwin tidak terjadi izhar kecuali dalam dua kata. Ini sudah kita jelaskan, ya, sudah jelaskan bahwasanya hukum itu terjadi pada tanwin itu harus dengan dua kata. Baik, itu hamzah. Yang kedua ain, ya. Di dalam satu kata misal, atau ha dulu, ya, ha, ya, yang semakna dengan hamzah, ha, ya. Misalnya minha, ya, minha, ini dalam satu kata, ya, minha.
dalam dua kata, ya. Misalnya manhajar, manhajar, ya, manhajar. Ini dalam dua kata, ya. Adapun tanwin jurufinha, ya, jurufinha, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah summa ainun ha'u, ain, ya. Misalnya dalam satu kata adalah an'amta, ya. An'amta ini dalam satu kata, ya. Adapun dua kata, ya, min ilmin, Adapun dalam tanwin, ya, contohnya adalah ali hakimun, alim, ya. Sini hakimun alim. Kemudian yang setelahnya adalah huruf ha. Dalam satu kata, ya, yanhituna, ya. Dalam dua kata, ya, alimun hakim, ini tanwin ini, ya. Dalam dua kata, ya, min hakim, ya, min hakim. Adapun tanwin alimun hakimun. Baik, saya tulis di sini selebihnya, ya. Jadi kita tadi bagi dua, ada nun sukun dan tanwin. Kemudian seterusnya atau selanjutnya adalah huruf gha, ya, al-ghain. Al-ghain contohnya adalah fasayunghiduna, ini dalam satu kata. Fasayunghiduna, ya. Fasayunghiduna. Adapun dalam dua kata min ghair, ya. Min ghair, ya. Dalam dua kata. Adapun di dalam haliman ghafura, tanwin adalah haliman ghafura, ya. Haliman ghafura, ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf kha, ya. Huruf kha, munkhaniqah, ini dalam satu kata, munkhaniqah. Dalam dua kata, min khairin, ya, min khairin, ya. Dalam dua kata, min khairin. Adapun tanwin adalah yawma idzin khashi'ah, Baik. Kata yan'auna, ya, yan'auna, kemudian munkhaniqah, ya, perhatikan kata-kata ini, fasayunghidun, ya. Yan'auna contoh izhar dari huruf hamzah dalam satu kata, ya. Dalam satu kata. Ini tidak ada kalimat yang lain atau contoh yang lain selain kalimat ini, ya. Maka kalau misalnya disuruh carikan izhar dalam satu kata dari huruf hamzah, cari, tidak usah capek-capek, ya. Karena tidak ada yang lain kecuali, ya, ini saja, ya. Baik. Sekarang yang perlu diperhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini, ya. Karena di sana ada qiraah lain, ya. Ada qiraah lain di dalam, ya, qiraah, ya, pasti ada perbedaan dengan riwayat Hafs yang kita baca, ya.
Tapi ini sebagai pengetahuan saja, jangan sampai ketika kita melihat ya seperti ini kita menyalahkan ya. Kita harus tabayun dulu ya, kenapa dia membaca seperti ini ya. Baik, izhar di dalam kata man amana ya. Begitu pula dalam kullun amana ya. Di sana ada namanya riwayat warsh ya, riwayat warshin an Nafi ya. Jadi ini adalah riwayat warsh dari Imam Nafi. Kalau yang kita baca adalah Hafs an Asim. Hafs an Asim. Di dalam riwayat warsh ya, ketika ada nun mati bertemu dengan Hamzah ya, dan dia dari dua kata yang berbeda ya, maka dia dibaca naql. Maka di sini tidak ada izhar bagi riwayat Warsh, tapi dia baca naql. Dia baca mana ya. Ya, kullun amana, kulluna amana ya, kullun amana, kulluna amana. Maka di dalam riwayat Warsh tidak ada izhar di sini karena dia baca dengan naql namanya ya, an-naql ya. Baik, saya kira jelas contoh-contohnya ya. Nanti bisa dilihat di dalam mushaf banyak sekali ya. Banyak sekali contoh-contoh izhar di dalam mushaf ya. Baik itu dalam satu kata ataupun dalam dua kata ya. Dari setiap huruf-huruf yang kita telah jelaskan. Banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Ya, masing-masing bisa memperhatikan. Baik. Kemudian nama yang lain, ismul akhar ya, bahwasanya nama yang lain daripada izhar ini ya. Al-akhar ini yang ke-6 ya. Yang ke-6, nama lainnya dari izhar adalah al-izhar al-halqi. Al-izhar al-halqi. Kenapa disebut dengan al-izhar al-halqi? Karena huruf-hurufnya semuanya keluar dari halqi, yaitu tenggorokan. Izhar al-halqi karena semua hurufnya keluar dari tenggorokan ya. Nah, disebut dengan al-izhar al-halqi. Nah, sekarang yang paling penting juga ya, di dalam mushaf ini sering ya, mungkin kita sudah sering baca, tapi kadang kita tidak terlalu memperhatikan, yaitu tanda bacanya ya. Bagaimana alamatnya ya, supaya tidak bingung nanti kalau mendapatkan yang mau membedakan yang mana izhar, yang mana idgham, yang mana ikhfa ini. Perhatikan saja tanda-tandanya ya. Tandanya di dalam mushaf ya, tandanya di dalam mushaf. Jika dia nun sukun ya, jika dia nun sukun ya, jika dia nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar ya, yang 6 tadi. Yang 6 tadi bagaimana tandanya ya? Bagaimana tandanya ya? Kalau nunnya ini, nun matinya ini ada tanda ra'sul ha, itu kepala ha ya. Biasa kepala ha ya begini ya. Kalau di dalam mushaf Anda menjumpai ya, nun di atasnya ya ada kepala ha dan bertemu dengan huruf-huruf ya, maka yakinlah ya, maka yakinlah bahwasanya nun ini adalah harus dibaca izhar ya. Yakinlah kalau nun ini harus dibaca izhar ya. Maka perhatikan saja dalam mushaf, kalau mendapatkan nun sukun dan ada tandanya ini di atas, berarti itu adalah dibaca izhar ya. Adapun di dalam tanwin ya, di dalam tanwin misalnya kalau fathah atau kasrah ya, perhatikan ini di fathah atau kasrah ya, fathah atau kasrah dia lurus ya, ujungnya sama-sama lurus ya, itu menandakan bahwasanya ini adalah
tanwinnya di sini dibaca izhar. Ya. Ini kalau kasrah atau fathah. Adapun kalau dia dhammah, ya, kalau dia dhammah bentuknya seperti ini. Ya. Maka kalau melihat ada ya tanda baca seperti ini, ya, atau ada tanda baca seperti ini, fathah atau kasrah dan dia lurus, ya, ujungnya sama-sama lurus, ya, maka tanwin ini harus dibaca jelas. Harus dibaca jelas. Karena ada juga tanwin kalau kita perhatikan ada seperti ini. Ya. Lewat sedikit. Kalau ini pas. Ya. Kalau pas seperti ini berarti dia adalah tanwin. Kalau dhammah dia ada juga tanda seperti ini. Ya. Kalau seperti ini berarti dia dibaca ya izhar. Ya. Tapi kalau seperti ini, kalau bukan dia digom berarti dia ikhfa. Ya. Makanya perhatikan saja tanda-tandanya. Ya. Untuk memudahkan. Kalau baca mushaf, ya, perhatikan tandanya. Ya. Kalau misalnya bingung ini dibaca izhar atau ikhfa atau idgham, lihat saja tandanya. Ya. Ini adalah untuk memudahkan kita. Baik. Itu tadi yang ketujuh ya, dan yang terakhir. Ya. Kemudian ada saya tambahkan maratibul izhar. Ya. Maratibul izhar. Tingkatan-tingkatan izhar. Ya. Tingkatan izhar yaitu sesuai dengan jauhnya huruf itu dari huruf nun. Maka izhar yang paling tinggi atau derajat izhar yang paling tinggi atau marahilul izhar, ya. Al-ulya yang pertama adalah al-ulya, ya. Al-ulya ini terdapat ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah dan ha. Karena ini yang paling jauh makhrajnya. Maka ini yang paling tinggi izharnya. Ya, yang paling jelas nunnya adalah man amana, min had. Ya, paling jelas. Kemudian ada yang kedua adalah al-wusta. Ya, al-wusta yaitu huruf ain dan ha. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ain dan ha, maka ini tingkatan yang kedua dari tingkatan izhar. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah al-adna. Al-adna, ya. Ini ketika bertemu dengan huruf ghain dan kha. Ya, ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan ghaib dan kha. Maka inilah tingkatan-tingkatan izhar. Maka bisa kita disimpulkan bahwasanya semakin jauh makhraj huruf itu dari nun sukun, maka dia semakin jelas dibaca. Ya, maka semakin tinggi izharnya. Ya, baik. Saya kira kita selesai dengan masalah izhar. Ya, kita selesai dengan masalah izhar. Sekarang kita lanjut kepada hukum yang kedua. Ya, hukum yang kedua. Kita selesai di sini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi hamzun faha'u thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ini sudah selesai sampai di sini. Ya. Sekarang kita masuk kepada bait selanjutnya. Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna atau fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra thumma karrirna. Kata beliau, wasani, hukum yang kedua yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, idghamun, yaitu namanya idgham. Ya, ini yang kita akan bahas, idgham. Al-idgham. Ya.
Watsani idghamun bi sittatin atat. Ya, berarti beliau mengatakan bi sittatin atat. Ada 6 juga hurufnya yang datang. Ya. Bahwasanya berarti idgham ini ya jumlah hurufnya sama dengan idhar, yaitu 6 huruf. Ya, bi sittatin atat. Fi yarmuluna. Ya. Semuanya hurufnya terdapat dalam kata yarmulun. Ya. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Ya. Indahum qad sabatat. Ya, indahum bagi para qurra, bagi para ahli tajwid, qad sabatat telah ditetapkan. Ya, telah ditetapkan. Beliau mengatakan lakinnaha qisman, akan tetapi idgham ini terbagi menjadi 2. Ya. Qismun yudghama, ada yang namanya qismun yudghama. Pertama adalah bagian yang pertama adalah idgham dengan bi gunnah, fihi bi gunnah. Qismin yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Ya, maksudnya dimasukkan hurufnya disertai dengan didengungkan atau gunnah. Ya. Biyanmu 5, hurufnya ada 4, yanmu. Ya, yanmu, ya, nun, waw, mim. Ya, atau mim, waw. Ulima telah diketahui. Illa idza kana bi kalimatin. Ya, illa idza kana bi kalimatin, kecuali kalau nun, ya, nun mati itu, ya, atau tanwin nun mati itu bertemu dengan, atau nun mati tanwin itu bertemu dengan yanmu, huruf ya, nun, waw dan mim ini di dalam satu kata, fala tudghim, maka dia tidak boleh diidghamkan. Kadunya, seperti misalnya kata dunia. Ya, kita tidak boleh kita baca aduya. Summa sinwanin, atau kata sinwan tidak boleh baca siwa tada. Ya. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah, tanpa disertai dengan gunnah, fil lami wa ra, di dalam ketika bertemu dengan huruf lam dan ra. Summa karrironna. Ya, karrironna maksudnya ini adalah sifatnya huruf ra. Ra adalah sifatnya adalah at-tikrar. Ya, yang terulang-ulang atau bergetar lidah ketika disebutkan. Baik, sekarang kita jelaskan tentang idgham ini. Jadi di dalam idgham ini, ya, minimal ada 6 poin yang kita akan jelaskan tentang idgham. Ya. Ada 6 poin yang kita akan jelaskan tentang al-idgham. Baik, pertama adalah ta'rifuhu. Ya. Pengertian idgham. Dan itu terbagi menjadi 2, ya. Ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Adapun secara bahasa, lughatan, ya, idgham secara bahasa adalah, ya, al-idkhal. Al-idkhal, yaitu memasukkan. Ya. Al-idkhal, idgham di dalam bahasa artinya adalah memasukkan. Ya. Orang Arab mengatakan adghamtul lijama fi famil faras. Saya memasukkan lijam. Lijam adalah yang biasa dipasang di mulut kuda untuk mengendalikan kuda, ya. Fi famil faras, di mulut, ya, kuda. Atau adghamtus sayf fi ghimdihi. Saya memasukkan pedang di dalam sarungnya. Ya. Adghamtu as-sayf fi ghimdihi. Saya masukkan pedang di dalam sarungnya. Ya. Maka al-idgham dalam segi bahasa artinya adalah memasukkan. Ya. Adapun secara istilah, ya, istilahan, adapun secara istilah, al-idgham adalah idkhalu harfin sakinin. Idkhalu
harfin sakinin, ya. Bimutaharrik, ya. Memasukkan huruf mati kepada huruf hidup, ya. Idgham adalah dalam istilah ilmu tajwid memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup, ya. Bihaitsu yasirani harfan wahida, bihaitsu yasirani harfan wahida, ya. Sehingga dia menjadi satu huruf, ya. Sehingga dia menjadi satu huruf. Katsani, ya, musyaddadan. Katsani, ya, musyaddadan, ya. Sehingga dia seperti huruf yang kedua, maksudnya yang masukkan kepadanya musyaddadan, yang ada tanda tasydidnya, ya, yang bertasydid, yang ditekan sedikit, ya. Baik, sekarang kita jelaskan pengertiannya, ya. Idkhalu harfun sakin, yang dimaksud di sini adalah idkhalu harfun sakin adalah memasukkan huruf mati kepada huruf, ya, hidup setelahnya, ya, kepada huruf hidup setelahnya. Walaupun misalnya huruf yang pertama itu adalah huruf hidup, ya, karena ada di dalam riwayat, khususnya dalam riwayat As-Susi yang memiliki namanya idgham kabir, ya. Idgham kabir adalah huruf hidup atau huruf yang hidup dimasukkan kepada huruf hidup setelahnya. Seperti misalnya ya'lamu ma, ya. Di dalam riwayat As-Susi dia memasukkan mim ke mim, ya. Jadi dia baca ya'lam ma fis samawati, ya'lam ma fis samawati, ya. Kenapa? Karena di sini bisa idkhal harfun sakin, memasukkan huruf mati ke dalam huruf, ya, hidup. Apakah ini masuk? Ya, ini juga masuk, ya. Kenapa? Karena sebelum dimasukkan mim yang hidup ini dimatikan dulu, ya. Di dalam riwayat Susi ketika ada dua huruf mim bertemu seperti ini, ya'lamu ma, dia matikan huruf mim yang pertama, ya, kemudian memasukkan langsung ke huruf yang kedua, sehingga dia baca ya'lam ma fis samawati. Maka ini mimnya yang pertama sudah jatuh, ya. Di dalam riwayat Hafiz juga ada idgham kabir, ya. Ini sebagai tambahan saja. Di dalam riwayat Hafiz juga ada namanya istilah idgham kabir, yaitu huruf hidup dimasukkan ke huruf hidup. Ada dua kata, ya. Makkanani, ya. Makkanni. Ini asal katanya adalah makkanani, ya. Makkanani. Dalam surah Yusuf, ya, makkanani. Akan tetapi, ya, nun yang pertama dimasukkan ke nun yang kedua, sehingga dia menjadi makkanni, ya. Kata yang kedua, ya, adalah ta'manna, ya. Ta'manna, ya. Ini aslinya adalah ta'manuna, ta'manu, ya. Ta'manuna. Akan tetapi dimasukkan nun yang pertama ke nun yang kedua sehingga menjadi ta'manna, sehingga dibaca dengan ismam, yaitu dengan memoyongkan mulut, ta'manna, supaya menandakan ada nun berharokat dhammah dimasukkan ke nun setelahnya, ya. Ini cuma dua kata ini idgham kabir di dalam riwayat Hafiz, ya. Baik. Makanya idkhal harfun sakin bi mutaharrik, memasukkan huruf mati
ke dalam huruf hidup. Ya, walaupun itu tadi kita jelaskan idgham kabir. Ya, karena idgham kabir hurufnya dimatikan dulu baru dimasukkan. Bihaitsu yasirani harfan wahida, sehingga menjadi dia huruf satu huruf. Ya. Misalnya contohnya may ya'mal. Ya. May ya'mal. Di sini nunnya saya tidak baca lagi. Ya. Tapi saya baca langsung ke ya, may ya'mal. Akhirnya karena nunnya dimasukkan ke ya, menjadi akhirnya menjadi satu huruf. Ya. Katsani musyaddadan. Ya. Sehingga nunnya ini seperti huruf yang kedua. Ya, seperti huruf yang kedua tapi dikasih tasydid. Ya. Karena di dalam idgham itu ya, kita mengganti nun ini menjadi huruf yang atau kita masukkan nun ini ke huruf ini sehingga menjadi dia satu huruf. Ya. Sehingga kadang dikasih tasydid. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa ada dikasih tasydid, ada yang tidak dikasih tasydid. Ya, kenapa harus begitu? Ya. Katsani musyaddadan, ya, yaitu yang kedua dikasih tanda tasydid. Makanya harus ditekan sedikit. Ya. Misalnya may ya'mal. Jangan may ya'mal salihan, may ya'mal salihan. Tidak, ya, itu salah karena tasydid itu harus ditekan may ya'mal. Ya. May ya'mal. Ya. Baik, ini pengertian idgham. Ya. Hurufnya yang kedua adalah hurufnya, atau yang kedua ada yang kita bahas adalah hurufnya tadi ya, huruful idgham. Ya. Huruf-huruf idgham kita sudah sebutkan tadi, yaitu untuk memudahkan hafal saja kata ini. Ya mulun. Ya, maka semua ini adalah huruf idgham. Ya mulun. Ya mulun. Ini kata ar-ramal, ya, ar-ramal. Ar-ramal itu berlari-lari kecil. Ya. Ramala yarmulu. Ramala berlari kecil. Ya, dalam hadis ada. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk umrah ketika itu, ya. Dan orang-orang musyrikin ketika itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, coba lihat orang-orang Madinah itu, mereka sudah dilemahkan oleh demamnya Madinah, karena Madinah dulu terkenal dengan demamnya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat ketika tawaf, tiga yang pertama untuk berlari-lari kecil, menampakkan bahwasanya kita ini tidak lemah. Ya. Makanya ar-ramal yarmulun. Ya. Makanya di sini semua masuk huruf-huruf ya idgham. Ya. Makanya kalau coba sebutkan huruf idgham, tinggal sebutkan saja yarmulun. Ya, sudah masuk semua. Ya. Baik. Sekarang pembagiannya, ya. Karena di dalam bait itu disebutkan, ya. Kata beliau, "Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahum qad thabatat." Ya. Lakinnaha qismani. Akan tetapi kata beliau ada dua macam. Ya. Idgham ini terbagi menjadi dua. Qismun yudghama. Yang pertama adalah bagian yang pertama adalah idgham yang disertai dengan gunnah. Fihi bi gunnah. Qismun yudghama fihi bi gunnah adalah idgham biasa disebut dengan idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnatin. Adalah idgham yang disertai dengan dengung atau gunnah. Ya. Biyanmu ulima, hurufnya ini adalah yanmu. Ya. Ya nun waw mim, ya nun mim dan waw. Maka dari kata yarmulun, ya, yarmulun tadi, ya, di sini keluar 4 huruf. Ya, keluar 4 huruf. Di dalam idgham bi gunnah. Ya, dalam idgham bi gunnah. Kecuali di dalam riwayat Hamzah, ya, qiraah Hamzah, ya. Qiraah Hamzah idgham bi gunnahnya cuma 2 huruf. Ya, idgham bi gunnahnya cuma 2 huruf.
yaitu huruf nun dan mim. Itu dalam qiraah Hamzah, ya. Makanya kalau dia membaca may ya'mal, dia tidak dengungkan, langsung may ya'mal, min waraihim, ya. Dia tidak baca min waraihim seperti Hafs, tapi dia baca min waraihim langsung, ya. Karena idgham bigunanya cuma 2 huruf, nun dan mim saja. Kemudian beliau mengatakan illa idza kana bi kalimatin fala tudghim, kecuali jika ada huruf empat huruf ini, ya, 4 huruf ini bertemu dengan ada nun mati bertemu dengan 4 huruf ini namun dia dalam satu kata. Di sini penulis menyebutkan 2 saja, akan tetapi semua di dalam Al-Quran ada 4 kata yang tidak boleh didengungkan, ya, atau tidak boleh diidgham. Pertama adalah kata ad-dunya, ya. Yang kedua adalah sinwan. Yang ketiga adalah qinwan. Yang keempat adalah al-bunyan. Maka 4 kata ini tidak boleh diidgham, dimasukkan, walaupun memenuhi syarat, ya. Di sini kita lihat ada nun mati bertemu dengan ya ad-dunya. Tapi tidak boleh kita baca ad-duya. Kemudian di sini sinwan, ada nun mati bertemu dengan waw. Dia tidak boleh baca siwa. Buya tidak boleh, kiwa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita baca idgham di sini, ya, akan mengalihkan, ya, atau menjadikan kata-kata ini tidak ada artinya, ya. Menjadikan kata-kata ini tidak ada artinya, atau merusak artinya kata-kata ini, ya. Merusak artinya kata-kata ini. Makanya kalau kita ini fid dunya wal akhirah, ya, fid dunya, apa itu dunya? Ya. Paling itu adalah fid dunya, ya. Makanya ini disebut dengan izhar mutlak. 4 kata ini disebut dengan izhar mutlak, ya. Kenapa disebut izhar mutlak? Karena memang di sini tidak boleh dibaca idgham, harus diizharkan. Kapan dia dibaca idgham, maka dia akan berubah maknanya, ya, atau menghilangkan makna kata-kata ini, ya. Baik. Hanya illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala, ya. Baik. Sekarang kita lihat kenapa di 4 huruf ini harus dibaca idgham. Kenapa keempat huruf ini harus dibaca idgham? Kenapa dia tidak baca izhar seperti tadi? Ya. Makanya disebut dengan sababul idgham. Ya. Sebabnya dibaca idgham. Ya. Sebelumnya kita menyebutkan bahwasanya ada 3 penyebab idgham. Ya. Kenapa huruf itu dimasukkan kepada huruf setelahnya? Ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah at-tamathul. At-tamathul adalah semisal. Ada huruf yang bertemu namun dia semisal, ya, semisal. Maka ini adalah sebab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-taqabu. Ya. Ketika ada 2 huruf berdekatan, baik itu dari segi makhraj atau dari segi sifatnya, maka ini juga disebut dengan sebab bisa dimasukkan huruf itu atau digabungkan kedua huruf itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tajanus. At-tajanus. Ya. Contoh dari idgham bi gunnah. Bahwasanya idgham bi gunnah ini tidak terjadi kecuali dalam 2 kata, ya. Ya. Misalnya nun mati, ya, di sini contoh nun mati atau di sini tanwin, ya, di sini contoh tanwin.
Adapun contoh nun mat misalnya pada huruf ya ya dulu. Ya. Ya adalah man ya'mal. Ya. Man ya'mal. Man ya'mal. Adapun tanwin misalnya wujuhu yawma idzin. Wujuhu ya yawma idzin. Yawma idzin. Kemudian yang kedua adalah huruf nun. Ya. Contohnya adalah min nasir. Min nasir. Ya. Sebenarnya contoh-contoh ini untuk memudahkan saja. Siapa tahu di antara kalian ada juga sebagai pengajar, ya, untuk memudahkan saja. Ya. Adapun tanwin adalah amsyajin nabtali. Ya. Amsyajin nabtali. Kemudian yang ketiga adalah yanmumim, ya. Contohnya adalah mimmal, mimmal, ya. Mimmal. Adapun tanwin misalnya masalan ma ba'udah, masalan ma, ya, masalan ma. Kemudian yang terakhir adalah al-waw, ya. Contohnya adalah miwa.